Audio Jungle. Audio Jungle. Halo, Hai, jumpa lagi di Bucin, bicara urusan cinta. sebuah family channel terkait perkawinan Keluarga, dan parenting. Topik kita kali ini adalah 101 alasan dilarang bohong ke ke pasangan. pasangan. Seperti biasa, Bucin Family Channel direkam di studio Family Therapy Room Home of Karuna et Familia Indonesia. Sobat Bucin, salah satu faktor penting dalam keutuhan pernikahan dan keluarga adalah kepercayaan. Ada satu quotes, "Trust takes years to build, second to break, and forever to repair," dari Darman. Betapa sulit menjaga kepercayaan, tetapi begitu cepat dan mudah menghancurkannya. Salah satunya adalah kebohongan, dan kebohongan. Sobat Bucin, apa dampak kebohongan, baik kecil maupun besar, di dalam kehidupan perkawinan dan keluarga? Yuk, kita simak. Sobat Bucin, kepercayaan sangat penting untuk pengembangan hubungan yang sehat, aman, dan memuaskan dari Simpson tahun 2007. Penelitian Rodriguez et al. Bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana kepercayaan dan attachment anxiety saling berinteraksi untuk memprediksi berbagai jenis kecemburuan serta terjadinya abuse, baik abuse secara fisik maupun psikologis. Para peneliti memperkirakan bahwa ketika salah satu pribadi mengalami tingkat kepercayaan yang lebih rendah, individu yang merasa cemas akan melaporkan tingkat kecemburuan secara kognitif dan perilaku abuse kepada pasangan menjadi lebih tinggi. Ada 5.261 responden dalam penelitian ini. Kita amati bagaimana hasilnya. Dalam penelitian ini ada 3 hal yang dipelajari. Yang pertama adalah level kepercayaan. Seberapa pasangan itu percaya atau tidak percaya tinggi rendahnya kepada pasangannya. Yang kedua adalah kecemasan dalam relasi. Seberapa tingkat kecemasan, apakah saya cemas atau tidak cemas dengan relasi saya. Dan yang ketiga adalah terkait kecemburuan dan perilaku abusif. Perilaku abusif ini dilihat baik secara psikologis maupun fisik. Dan hasilnya adalah individu yang mengalami attachment anxiety atau kecemasan juga mengalami tingkat kecemburuan kognitif dan perilaku abusif yang jauh lebih tinggi ketika ia memiliki tingkat kepercayaan yang lebih rendah. Jadi di sini attachment anxiety menjadi variabel moderating variable. Selain itu, attachment anxiety memoderasi hubungan antara kepercayaan dan kekerasan non-fisik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketika seseorang merasa tidak percaya pada pasangannya, individu yang mengalami attachment anxiety akan lebih cenderung menjadi cemburu, seperti mengintip barang-barang pasangan, contohnya HP, mau dicek terus, dan menjadi kasar secara psikologis. Penelitian ini mengilustrasikan bahwa khususnya bagi individu yang merasa cemas, ketidakpercayaan akan memiliki efek yang semakin besar pada kognisi dan perilaku yang ada di hubungan. Sekarang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa melihat di sekitar kita juga bahwa salah satu penyebab gonjang-ganjing di perkawinan adalah karena adanya distrust, rasa tidak percaya. Seperti hasil penelitian Rodriguez et al. Yang tadi kita bahas, ketika hadir tidak percaya, apalagi ditambah dengan kecemasan dalam hubungan, maka dampaknya bisa sangat merusak. Mulai dari cemburu-cemburu, mau ngecekin HP pasangan, bahkan ada yang sampai sewa mata-mata buat ngikutin pasangannya kemana aja, memata-matai. Dan kemudian akan mempermarah gesekan antara suami istri, siapa yang nggak marah, kalau nggak dipercaya, diikutin terus, diribetin terus gitu ya. Tentu akan banyak konflik, tetapi juga meningkatkan kemungkinan terjadinya abuse
baik psikologis maupun fisik. Betapa pentingnya kepercayaan dijaga. Ketika kepercayaan rusak, belum tentu seumur hidup bisa pulih kembali. Bicara tentang kebohongan, tidak semua kebohongan terkait dengan ketidaksetiaan atau selingkuh. Ada juga kebohongan-kebohongan lain yang kadang-kadang hadir. Contoh, ini betul-betul dari kehidupan sehari-hari ya, Sobat Bucin ya. Suami punya darah tinggi, jadi dia harus ngatur banget pola makannya, harus jaga banget. Tapi ketika nggak ada istrinya yang nemenin, bagi dia kebenaran banget. Dia sambet makan gulai kambing. Ya, habis itu kepalanya cenat-cenut, puyeng. Jadi meski bohong kecil, nggak ada hubungannya sama selingkuh, nggak ada hubungannya sama ketidaksetiaan, bukan yang parah-parah banget, tapi tetap saja dampaknya buruk. Minimal dia jadi puyeng. Lalu ada suami istri yang sudah lansia. Kalau sang istri dikasih duit sama anaknya, si mama ini bilang, yang si oma ini bilang ke anaknya, jangan bilang-bilang papa ya, takut diminta. Kemudian dia simpen sendiri dan cari tempat ngumpetin uangnya sendiri. Padahal anaknya juga kasih duit ke papanya. Ketika anaknya kasih duit ke papanya, papanya bilang, jangan bilang-bilang sama mama ya, takut nanti harus setor. Akhirnya si papa juga diam-diam ngumpetin uangnya di tempat yang lain. Nah, untuk kejadian ini, meski sepertinya tidak terlalu serius, malah agak-agak lucu ngelihat suami istri lansia yang saling ngumpetin duit, tapi tetap saja mempengaruhi relasi suami istri. Khususnya, di mana ya nyimpen duitnya, takut ketahuan, dan lain-lain. Nah, sekarang saatnya sharing ya. Coba Papi Chandra, apa saja kebohonganmu yang pernah dilakukan? Nanti aku gantian. Kalau aku jarang bohong sih, orangnya susah. Kalau ngomongin kebohongan ini kita malu. Oke, jadi ini beberapa saja ya. Tapi saya yakin banyak lah ya, saya bohong-bohong juga sama Mona. Tapi bohongnya antara bohong-bohong ngeri, bohong-bohong sedap, bohong-bohong. Yang pertama adalah diem-diem ngumpetin tabungan. Jadi waktu itu saya sempat dapet bonus lah gitu ya. Tapi biasanya itu ya saya pasti bilang sama dia. Nah, tapi ini kan di akhir tahun gitu kan. Terus saya nggak mau bilang-bilang nih sama dia gitu kan. Takut disabet duitnya buat jalan-jalan, buat nambah uang liburan. Karena saya tahu kalau ada uang, ini pasti mengajak sesuatu atau mau pergi kemana gitu kan. Jadi saya diem-diem dulu tuh, saya nggak bilang-bilang. Begitu ada satu kebutuhan yang cukup besar, terus saya baru bilang, saya punya tabungan. Itu ya, ngumpetin uang gitu ya dari istri. Yang kedua nih, ini juga seru nih. Jadi ceritanya, saya itu ngutangin duit sama teman. Nah, teman saya ini butuh untuk investasi, dia butuh untuk melakukan sesuatu gitu ya. Nah, saya itu khawatir karena kalau saya ngomong sama istri saya pasti ujung-ujungnya dia tidak setuju, ujung-ujungnya marah, gitu kan? Dan memang akhirnya ketahuan dan memang benar dia akhirnya marah gitu. Karena dilakukan juga. Iya, Gitu. padahal mau diem-diem tapi memang diem-diem ngasihnya gitu ya dan ketahuan gitu ya. Sialnya duitnya nggak balik, soalnya ketahuannya karena duitnya nggak balik. Jadi dia nggak dibalikin duitnya. Oke. Terus yang ketiga gitu ya, tapi ini yang baik ya menurut saya. Jadi ketika saya cerita tentang ada hambatan di dunia pekerjaan, saya bekerja gitu ya, di mana saya tidak bisa mengaktualisasikan diri gitu ya. Nah, akhirnya saya bisa dibilang tuh saya mengadulah sama dia. Tetapi ternyata dia ketika saya ceritakan gitu ya tentang apa yang terjadi, dia ada dalam posisi saya dan Mona mendukung saya gitu, dan itu jujur yang bagus ya. Jadi ini justru jujur, bukan bohong. Ya. Dan itu melegakan. Iya. Walaupun tadinya mau simpen-simpen sendiri. Iya, tadinya mau ditanggung sendirilah maksudnya gitu ya. Nggak perlu dibuka. Oke, baik. Ya, sekarang giliran kamu. Oke, kalau saya Sobat Bucin, setelah saya pikir-pikir, saya itu bohongnya banyak banget sebetulnya. Tapi area bohongnya tuh selalu sama, yaitu terkait dengan anak-anak.
Artinya Chandra sama saya itu suka beda pendapat soal apa yang boleh atau tidak boleh diberikan untuk anak. Karena dia selalu kalau untuk anak itu di luar apa ya, kurang rasional lah gitu. Oke, jadi saya itu lebih boros dan apa yang anak-anak inginkan, bukan Anak- butuhkan ya. Anak misalnya minta sesuatu. 100, dia ngasihnya 200. Nah, Iya, itulah. menurut saya kan mending lebih daripada kurang gitu. Kalau Chandra nggak bisa gitu. Maksudnya anak harus belajar Iya. untuk menghitung ya, mereka butuh apa, berapa, dan nanti ya sudah mereka tanggung jawab dengan uang yang mereka butuhkan itu. Mhm. Nah kalau saya kan pikirnya ya kalau ada apa-apa Namanya dipegang emak-emak. aja gitu. Maksudnya saya selalu bilang udah nanti kalau lebih balikin ke mami gitu. Dan mereka anak-anak jadi suka marah juga sama saya kok terlalu berlebihan. Nah si papinya juga suka ya melarang lah gitu. Jadi akhirnya saya kadang-kadang apalagi kalau beliin mereka apa atau yang kayaknya akan saya persepsikan nanti pasti kata si papi nggak boleh atau kata Chandra kata papi nanti pasti terlalu manjain gitu. Akhirnya saya bilang kepada anak-anak jangan bilang-bilang papi. Itu dalam ngasih jajan lah, beliin makanan enak lah, kasih mereka snack lah. Artinya saya bohong itu ke Chandra supaya maksudnya bukan bohong, ya bukan sengaja berbohong tapi nutupin aja jangan bilang-bilang ya gitu. Supaya dia nggak dibawelin gitu. Iya, biar nggak ribet aja gitu loh. Karena kan ngeganggu mood banget nih gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kayak mereka minta makan dan makannya tuh gorengan misalnya, udah gitu waktu kecil nih ya. Kemudian mereka akhirnya sakit tenggorokan atau apa tuh saya kan merasa bersalah banget gitu ya. Sangat menderita banget gitu. Demam, radang tenggorokan, guilty gitu. Nah ya jadi apa yang Chandra bilang nggak boleh dibeliin gitu ya. Kadang-kadang saya beliin bohong, anak saya sakit pula gitu ya. Nah itulah Baru kena sedih. kena batunya. Nah itu kebohongan-kebohongan saya. Nah kami juga kemudian sudah membuat Ya, daftar ya sesuai judul. 101 alasan jangan bohong ke pasangan. Kenapa seperti itu? Dan setelah kami kumpul-kumpul 101 juga sih gitu Iya. ya. Saling kumpulin gitu ya. Nah, saya akan bacakan dulu alasannya Chandra ya. Ada 17 nih ya Chandra kumpulin. Cepat tua. Jadi karena banyak mikir katanya. Saya bilang apa hubungannya bohong sama cepat tua? Katanya jadi banyak mikir jadi cepat tua. Cekcok, tidak bisa bersikap apa adanya, was-was takut ketahuan bohong, ya, maksudnya ya, selalu ada perasaan bersalah, merasa dicurigai terus, jadi tidak tulus, jadi hidup tambah runyam, masalah kecil jadi masalah besar, hidup tidak puas, susah kerja bareng kalau udah bohong, dibenci orang, jujur itu lebih aman, bohong itu buat makan jadi nggak kerasa enak, buat tidur jadi tidak nyenyak, membuat rumah tangga tidak harmonis berkepanjangan, dan jujur itu buat pasangan justru lebih terima apa adanya daripada bohong gitu ya. Jadi kenapa nggak usah bohong-bohong ke pasangan. Nah sekarang yang alasan saya akan dibacakan oleh Chandra. Kalau saya hanya 17, sisanya 101 dikurangi 17 itu Mona semua. 84 berarti ya. Jadi yang pertama, janji tidak ditepati. Munafik. Dosa-dosa meskipun kecil, tapi kalau banyak, apalagi kalau bohong besar, ya, jadi dosanya gitu ya. Bohong itu berseri. IQ tidak cukup untuk mengcover semua kebohongan, meskipun pinter. Menggerogoti ketulusan, kebocoran-kebocoran energi, hidup tidak produktif, hidup tidak efisien, mengkhianati diri sendiri. Merusak relasi dengan pasangan, jadi distrust, mengurangi self-confidence, jadi penakut, jadi menghindari topik tertentu, jadi sensitif, rasa bersalah, takut makin ahli bohong. Itu lucu juga tuh ya. Iya, takut makin ahli bohong, bahaya kan. Bahaya. Jadi keterusan bohongnya takutnya. Terus takut kualat, takut ketahuan, malu dengan diri sendiri, malu dengan pasangan, dan malu juga sama anak. Usaha ekstra kalau bohong. Jadi artinya kalau bohong itu harus lebih banyak mikir gitu. Iya, Jadi effortnya tinggi gitu ya. Suka sial kalau banyak bohong. Jadi pembual. Hidup tidak damai, merusak inner peace, lebih besar omongan daripada kemampuan, melanggar prinsip kejujuran, melanggar prinsip kebenaran, menjadi tidak sejati, banyak topeng, bisa lupa diri aslinya, bisa jadi delusi,
bisa gangguan jiwa, sesuai kalau dia kan psikolog, jadi banyak tuh. Jadi orang tidak bisa diandalkan, integritas anjlok, bisa jadi nabi palsu, bisa buat orang tersesat, dan juga tidak dipercaya anak. Ini yang ke-41. Meragukan diri sendiri, meragukan orang lain, omongannya tidak bisa dipercaya. Jadi penipu, hidup penuh kepalsuan, hidup dalam kepura-puraan, kalau bisnis tidak sukses. Pasang bom waktu. Nah, jujur itu lebih selamat, jujur lebih damai, jujur lebih tenang, jujur lebih gampang, jujur itu nggak ribet, jujur itu lebih natural, alami, jujur itu bikin kita lebih berani. Orang benar lebih percaya diri. Banyak bohong, susah tidur. Bohong mengurangi rasa diri berharga. Dampak bohong bisa merugikan orang lain. Meskipun tidak ketahuan, tapi diri kita tahu kita berbohong. Aku udah capek belum? Nah, udah sisanya mana ada. Capek dia. Oke, ini ke-61. Bohong itu dibayar lebih mahal. Ya, harga bohong tuh mahal banget gitu ya. Jadi serem. Bohong itu bisa mencelakakan, bohong yang parah bisa menjadi fitnah, bohong bisa jadi suuzon, rezeki nggak halal kalau pakai cara bohong, lalu harus sering sembunyi jadinya, dan hidup jadi penuh drama, capek. Bohong tidak menyelesaikan masalah apapun. Bohong bisa jadi snowball effect, ya, bisa jadi lebih buruk lagi makin lama. Bohong bisa bikin masa depan suram, bohong bisa bikin orang terhina, bohong bisa bikin orang dipermalukan, lalu bisa dikasih gelar tukang kibul, diremehkan oleh orang lain, ditendang dari circle, siapa yang mau temenan sama orang tukang bohong. Jangka pendek aman, jangka panjang bahaya kalau bohong. Bahaya bisa jadi kebiasaan bohong. Lebih bahaya lagi kalau jadi karakter pembohong. Lalu sesuai dengan hukum tanam tuai, kalau tanam bohong, tuainya apa? Tuainya ngeri gitu ya. Lalu membuat kecewa orang yang mencintai kita. Yang ke-81, mengkhianati kepercayaan orang lain. Bohong itu manis di depan, pahit di belakang. Jujur itulah yang bikin kita selamat. Yang ke-84, jujur itu adalah nilai luhur. Kebohongan itu mencemari keseluruhan. Ya, luar biasa itu Mona ya. Banyak banget. Jadi yuk kita berusaha untuk nggak bohong lagi. Ya, Sobat Bucin, mari kita simpulkan. Jadi kepercayaan dalam pernikahan dan keluarga sangat mahal harganya. Perlu terus dijaga agar relasi dengan pasangan tetap sehat. Tentu, cara yang paling penting dalam menjaga kepercayaan tersebut adalah kejujuran. Hal yang bisa merusak kepercayaan adalah kebohongan. Dari Bucin Fenomena dan Bucin Sharing, kita bisa koleksi sangat banyak dampak negatif dari kebohongan. Mulai dari hal yang seolah-olah nakal, sampai kepada kerusakan yang sangat parah dalam relasi keluarga. Seperti kehadiran perilaku abusif dalam keluarga. Baik, sekarang oleh-oleh ya. Sobat Bucin, selamat merawat perkawinan dan keluarga. Selamat menjaga kepercayaan di dalam keluarga. Nah, gimana nih kalau Sobat Bucin mau berkomunikasi dengan kami, baik di Bucin Sapa, Kisah, dan Kupas? Silahkan menggunakan nomor WA di bawah ini, 0852 1326 6550, chat only. Dan untuk email di bucinfamilychannel@gmail.com ya, kita berkomunikasi lewat situ. Begitu, Yap. Sobat Bucin? Oke, kalau begitu sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.